Ya, Anda kembali di Bola Liar dan saat ini saudara kita masih menantikan Febri Diansah, penasihat hukum Febri Adriansah, serta Handika Hanggowongso, penasihat hukum Don Rito. Saya ke Bang Rey dulu. Pertanyaan tadi terpotong bahwa tadi disampaikan oleh Bu Rita soal penyitaan harusnya yang mengajukan itu pihak ketiga, artinya yang punya barang. Yang sampai sekarang Bang kita nggak tahu yang punya barang itu siapa gitu ya. Lalu kemudian sekarang yang justru tersangkanya yang mengajukan pra peradilan terkait dengan penyitaan. Kalau menurut Abang sendiri, lepaskah nanti ex-Jampitsus ini dari melalui pra peradilan atau tidak? Saya agak beda dengan Bang Saur nih. Bagi saya ini bisa 50-50. Kenapa 50-50 gitu? Karena sejak dari awal sudah begitu banyak kelihatan lubang yang dibuat. Lubang yang dibuat? Untuk dipersoalkan secara prosedur. Oleh? Ya oleh proses ini. Ya bisa dari sejak kepolisian sampai ke kejaksaan hari ini kan. Jadi sengaja dibuat lubang-lubang itu, sengaja atau tidak saya kurang tahu persis, tapi dibuat lubang-lubang itu untuk kemudian memang orang memungkinkan datang ke pra peradilan. Sebab kalau sejak dari awal ketat dibuat ya prosesnya, apalagi menimpa seseorang yang kita anggap punya keahlian dalam bidang hukum, orang hebat, orang kedua di kejaksaan, itu mestinya nggak boleh main-main tuh. Melakukan proses penetapannya. Jangan dibuka sedikit pintu untuk orang menggugatnya gitu loh kira-kira itu. Apalagi sekarang ada yang disebut dengan pra peradilan kan. Waktu di zamannya Pak Saud aja udah ada ya pra peradilan gitu ya. Itu orang menggugat kok, apalagi enggak gitu. Jadi setiap orang tuh punya kesempatan untuk kemudian merasa harus bebas gitu. Nah kemana dulu ke pra peradilan? Tadi misalnya disebut ini kan soal administrasi, yang namanya pra peradilan yang memang menyangkut administrasi, menyangkut prosedur penetapan. Nanti soal materi dari tuduhan itu ya nanti di pengadilan akan Jadi kalau dibuktikan. ada dugaan sengaja dibolong-bolongin Bang, artinya ada peluang begitu untuk itu makanya lolos. saya mengatakan ini bisa 50-50. Ini sebetulnya by design atau enggak nih? Yang ada lubang-lubang ini sejak dari polisi loh. Ingat ya, kasus ini kan bermula dari polisi mengatakan akan melakukan penyidikan terhadap kasus blackout PLN di Sumatera. Itu awalnya tuh. Lalu tiba-tiba masuk ke persoalan penggeledahan rumah yang diduga milik FA. Lalu setelah itu ditetapkan sebagai tersangka. Yang tiba-tiba ditetapkan tersangkanya itu predikat crime-nya disebut karena korupsi. Korupsinya bersumber dari 3 hal. 1 adalah Asabri, 2 adalah Jiwasraya, dan 3 adalah batubara ya Sumatera. 2 diantaranya peristiwa hukumnya terjadi. Sudah, itu betul. Tapi yang 1 ini, yang batubara, ini riwayat kasusnya bagaimana sekarang? Cepetin bukunya. Siapa tersangkanya? Sudah ada nggak proses lanjutan oleh Kortas Tipikor? Kan kira-kira gitu. Padahal asumsi kita dari awal, kenapa ini bisa ke FA? Ya karena mungkin dimulai dari kasus batubaranya. Loh ini narik ke belakang tuh, ke Asabri, Jiwasraya gitu. Nah pertanyaannya adalah batubaranya bagaimana sendiri? Sampai sekarang. Kortas Tipikor mana? Nggak diundang, mestinya diundang nih. Biar kita tanya, ini kasus batubara bagaimana ceritanya? Sudah ada tersangka enggak? Enggak. Sudah ada proses lanjutan hukumnya enggak? Saya enggak tahu. Apakah sudah ada yang dipanggil lagi oleh Kortas Tipikor atau tidak macam-macam dan sebagainya. Di situ orang kita udah mulai melihat tuh. Lalu ditetapkan tersangka sebelum yang bersangkutan pernah diperiksa. Bahwa apakah ada orang yang ditetapkan sebelum diperiksa? Ada. Tetapi apakah menggugat penetapan seseorang yang sebelum diperiksa itu mungkin? Mungkin juga. Ya tentu saja semua orang akan menggunakan cara itu. Itu yang saya sebut tadi itu lobang. Di sini aja udah ada 2 lobang tuh. Lobang ketiga, ketika kepolisian menyerahkan kasus ini kepada kejaksaan. Nggak ada alasan yang jelas. Nggak diungkapkan kepada publik. Dan di kejaksaan begitu kasus diterima, katakan oleh kejaksaan sebelumnya bahwa status FA belum dinyatakan sebagai tersangka. Itu ya awalnya tuh. Sampai kemudian dikoreksi paginya oleh mereka kembali. Jadi itu udah keempat tuh. Udah kita lihat ada 4 lubang yang entah disengaja atau tidak oleh para penegak hukum untuk memungkinkan orang melakukan gugatan salah satunya ke pra peradilan gitu. Nah saya kira
Di luar soal substansinya, kalau yang disebut karena ini prosesnya pra peradilan, ya kan? Pertanyaan saya adalah mengapa polisi membuka peluang untuk kemudian dipraperadilkan? Mengapa kejaksaan membuka peluang untuk kemudian dipraperadilkan? Ke situ dulu. Itulah yang membuat saya dari kemarin-kemarin misalnya di forum ini juga mengatakan sampai hari ini kita belum pernah mendengar penjelasan polisi mengapa kasus ini diserahkan kepada kejaksaan. Oke. Mengapa tidak mereka serahkan kepada KPK meskipun saya tidak yakin KPK karena level KPK sekarang nangkap guru besar. Ya kan? Bukan lagi nangkap menteri, bukan lagi ini ya, sudah guru besar. Gitu ya. Jadi apakah juga KPK mampu? Saya kurang khawatir, karena saya khawatir juga kemampuan KPK, mengingat kemampuan mereka sekarang paling hebat itu cuma kepala daerah. Di luar itu adalah guru besar di universitas gitu ya. Tapi itulah pertanyaan dari awal. Nah, oleh karena itu kalau disebutkan apakah mungkin pra peradilan ini lolos, 50-50. Karena saya melihat ada peluang, ada lubang-lubang yang dibuat oleh dua penegak hukum, baik kejaksaan, kepolisian, untuk memungkinkan seorang tersangka melakukan pra peradilan. Oke, baik. Soal ini saya menyapa telah bergabung bersama kita Febri Handika Honggowongso, penasihat hukum Don Rito. Halo, selamat malam, Pak Handika. Suaranya belum kedengaran, Pak. Masih di mute. Suara. Bolak-balik. Pak Andika dengar suara saya? Iya, dengar. Oke, Pak Andika, jadi apakah menurut Anda ketika pelimpahan berkasnya memang belum lengkap sehingga membuat nanti berpotensi pra peradilan yang diajukan oleh pihak ex Jampitsus Febri Adriansah bisa meloloskan dia dari kasus ini? Silakan. Pra peradilan itu kan menguji aspek formil ya terkait proses. Nah, proses yang diuji adalah proses yang dilakukan oleh Polda, dalam hal ini ada Krimsus, kemudian proses yang dilakukan oleh tim 9 pada Jampitsus. Memang kalau dilihat dari sisi proses, itu banyak pelanggaran yang dilakukan. Jadi apakah itu suatu kesengajaan atau kelalaian, itulah yang sedang diuji di pra peradilan di Jakarta Selatan. Kami melihat aja nih ya, dari sisi ahli yang dihadirkan dan dari proses interview itu sangat nyata adanya pelanggaran prosedur. Di antaranya adalah pihak Pak Febri tidak pernah dipanggil, tidak pernah diperiksa, kemudian ditetapkan tersangka begitu saja oleh pihak Polda Metro. Kemudian di tim 9 juga pihak yang menetapkan itu bukan pihak yang mempunyai kapasitas untuk menetapkan dan menandatangani surat perintah seprindik tersangka dan penahanan. Jadi menurut Anda peluangnya sangat besar bagi Pak Febri untuk lolos? Begini, kalau masalah peluang tentu mereka berharap bahwa ini akan dikabulkan, peluangnya sangat besar sekali. Tapi pertanyaannya bagi kami sebagai lawyernya itu adalah kami memastikan betul sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Kalau tersangka itu dikaitkan dengan barang bukti yang disentul dan dideklarasi, itu sama sekali nggak ada hubungan dengan Pak Febri. Nah, pertanyaannya adalah, jadi dengan alasan apa, predikat crime apa Pak Febri dijadikan tersangka? Itulah yang sedang diuji oleh tim lawyer beliau di persidangan terkait penetapan tersangka oleh tim 9. Oke, baik, silakan. Tapi kami mengamati ya, mestinya tim 9 itu begitu menerima berkas, ya itu harus membuat LP dulu, baru lidik, baru sidik. Baik, dijawab oleh Pak Sugeng. Silakan Pak Sugeng. Soal barang bukti yang dikatakan tidak ada hubungan dengan Pak Febri ya. Kan dalam satu kesempatan Pak Febri sendiri mengatakan itu rumahnya ya yang disentul ya. Nah, dalam konsep hukum perdata itu ada konsep namanya Besiter Eigenaar ya. Besiter Eigenaar itu satu konsep bahwa seseorang yang menguasai benda bergerak ya yang ada padanya, maka dia dinilai sebagai pemilik benda tersebut sebelum dibuktikan sebaliknya ya. Karena dia itu mengaku itu rumahnya, benda itu ada di sana, ya itu benda itu dalam konsep Besiter Eigenaar itu adalah miliknya. Sebelum bisa dibuktikan sebaliknya. Siapa yang mau membuktikan sebaliknya? Ya dia sendiri.
bahwa itu bukan benda saya, silahkan. Kalau penegak hukum cukup dengan menggunakan konsep itu saja. Konsep dalam kepemilikan dalam kebendaan, ini kan barang benda bergerak nih. Ini konsep keperdataan nih, ya, bahwa itu menjadi konsep TPPU dalam tindak pidana, kan diarahkan kepada siapa yang menyimpan, menyembunyikan, ya. Tapi kalau mau dikatakan konsep pemiliknya ya dia. Jelas ada kaitannya dengan Eva. Ada kaitannya, Pak Andika. Secara teoritis ya di dalam konsep kepemilikan dalam KUA Perdata. Ya, Pak Andika. Hilang. Itu. Pak Andika dengan saya. Mungkin dihubungi lagi. Oke, kalau gitu. Bu Rita, jadi menurut Anda sendiri bagaimana dengan tadi disampaikan bahwa itu tidak ada kaitannya. Ini ngomongin soal apa predikat krimnya belum jelas katanya. Meski kejaksaan bilang sudah jelas. Jadi gimana? Masih dipertanyakan sampai sekarang? Ya, saya kira kalau misalnya mau mengkaitkan dengan tindak pidana korupsinya, kemudian TPPU-nya, ya, unsur-unsur itu masuk ke substansi, ke materi. Ya, kita tunggu nanti kalau dakwaan itu segera dimasukkan, akan masuk terkait dengan hal seperti itu. Karena seperti yang tadi dijelaskan, ini masing-masing ahli hukum, bukan ahli hukum ya, kuasa penasihat hukum, advokat, dan juga advokat negara jenderal, ya, dia kita bilang ini kan pengacara negara ya, jaksa ya. Ini sama-sama punya argumentasi hukum. Kalau menurut saya, yang kaitannya dengan tadi yang disampaikan. Itu argumentasi jelas. ini muncul, kalau menurut tadi Bang Rey, ini sengaja memang diduga, sengaja ada lobangnya sehingga dia juga pra Saya nggak peradilan. setuju dengan lobang yang dibuat Tidak oleh setuju. kejaksaan. Saya Saya tidak pikir itu menyatakan satu. sengaja ya. Bisa sengaja, bisa tidak. Tapi yang jelas ada banyak lobang di situ yang memungkinkan si tersangka untuk melakukan pra peradilan. Itu menurut saya. Saya kira sejak awal kita tahu ya, itu hak dari seseorang untuk mengajukan pra peradilan. Tapi itu argumentasi itu kayaknya mempengaruhi pengetahuan semua pihak bahwa hakim yang akan memutuskan ya tentang penetapan pra peradilan diterima atau tidak. Nah, yang tadi saya katakan adalah argumentasi yang disampaikan baik itu oleh kepolisian atau kejaksaan menggunakan dasar-dasar hukum, upaya-upaya yang dilakukan. Ya, baik itu melakukan penetapan tersangka, penahanan, dan kemudian juga alat-alat bukti yang ada yang dilakukan untuk penggeledahan dan penyitaan, itu adalah argumentasi yang juga perlu yang nantinya Saya mau tanya Ibu dulu. dipertimbangkan oleh hakim. Salah satu yang digugat oleh pengacaranya FA kepada pra peradilan adalah soal yang menandatangani sprindik itu bukan orang yang memiliki kewenangan. Pertanyaan saya sebagai Ibu sebagai orang anggota kejaksaan, mengapa itu dibiarkan? Ya, saya kira itu yang tadi saya singgung sebagai administrasi ya di dalam lembaga kejaksaan. Ya, Yang kita maksud dengan penandatanganan, ya misalnya yang kaitannya dengan kejaksaan yang saya dengar di dalam persidangan, kebetulan persidangan saya saksikan, ya jawaban di sidang pra peradilan 134, ya dan kemudian 135 tim dari Komisi Kejaksaan juga menyaksikan. Yang dimaksud dengan penandatanganan yang dipersoalkan adalah penandatanganan yang dilakukan oleh PLT, Jampitsus dalam hal ini yang dipegang oleh Jamwas. Ya, memiliki kewenangan. Yang mendapatkan kewenangan itu dipersoalkan. Itu namanya. Jadi itu salah satu contoh ya, bahwa itu memang menjadi dalam koridor hukum penegak hukum. Yang saya maksud adalah administrasi. Nah kemudian kalau terkait dengan pra peradilan, ya yang hal-hal formil yang bisa diajukan dan sah tidaknya itu jelas di dalam KUHAP terkait dengan sudah cukup bukti atau tidak dan lain-lain. Saya kira. Ya, oke, silakan. Kalau bisa saya tambahkan, yang agak krusial memang yang tadi Bang Ray tadi bilang itu, bahwa siapa yang tanda tangan itu, walaupun itu nanti masih berdebat bisa on behalf atau apapun ya namanya. Tetapi dari 30 poin yang mereka sebut itu, kan katanya ada 30 tuh. Saya bacain di satu-satu ya, terus Ibu hadir di sidangnya lihat ya, saya ikutin juga. Kayaknya dijawab semua deh.
Nggak ada masalah. Iya, makanya saya bilang aku yakin nih 70% tuh ditolak. Iya. Iya, iya. Jadi Dijawab persoalan semua kok. PLT tanda tangan sebetulnya juga punya kewenangan. Iya, Dan gitu. bukan satu celah atau lubang yang kemudian bisa dipersoalkan. Atau karena Tapi gitu, yang Pak. namanya advokat pasti cari celah kan itu loh. Iya. Tapi kalau soal penggeledahan itu kan ada 2 wilayah yurisdiksi, cacat prosedur lah katanya. Iya, kan Tanpa izin. izin kan Kan- ketua ya, pengadilan. Sama ketua kan RT. bukan wilayah. Beda Kan beda yurisdiksi, 2 surat kan. Jadi itu yang dipersoalkan Ada, juga. kan? Kenapa Ada dijawab. diperiksa overlapping? Menurut saya juga nggak jadi masalah bahwa ada kewenangan yang kemudian yang dimiliki berdasarkan penetapan pengadilan untuk melakukan penggeledahan tadi itu, termasuk juga kemudian soal penyitaan kan. Memang penyitaan ini konteks di pra peradilan yang paling berbeda ini, penyitaan ini masuk pada aspek material bahkan, bahwa bisa advokat, bisa tersangka, bisa Oke. terdakwa, bisa pihak ketiga yang memiliki barang yang disita itu bisa mengajukan objek pra peradilan berupa penggeledahan atau kemudian penyitaan tadi itu. Dan yang dimintakan dalam petitumnya kan meminta foto atau kemudian gambar-gambar pribadi yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana kan dikembalikan kan. Ya. Dan kemudian secara tidak langsung apakah sebetulnya objek atau barang yang disita itu justru kalau seandainya minta dikembalikan kepada yang berhak, secara tidak langsung malah justru mengakui kan itu. Itu yang jadi masalah. Tadi betul kata Mas Sugeng bahwa dalam konteks hubungan kebendaan, ada hubungan penguasaan, ada hubungan kepemilikan, ada hubungan hukum, ada hubungan penguasaan. Bahwa seseorang yang memiliki hubungan penguasaan dianggap memiliki, tetapi bisa juga ada yang tidak secara tertulis juga bisa memiliki. Jadi bahwa yang bersangkutan itu rumahnya, terus kemudian itu meminta untuk dikembalikan sebagian barangnya kan Oke. menunjukkan itu adalah miliknya gitu. Itu Ya. yang gitu. Sebelum kita tanya ke Pak Handika, siapa yang punya emas dan duitnya? Yunus dulu, Pak. Ditemukan emas 74 kg, kemudian juga uang setengah triliun. Jadi menurut Anda sebenarnya ini sudah jelas nggak TPPU dan juga pidana asalnya? Pertama, emas yang ditemukan itu tidak ada dokumen sama sekali. Mic-nya Pak? Sertifikat Pak Yunus, mic, pakai mic. Pak. Jadi emas yang disita itu tidak ada dokumen sama sekali. Tidak ada dari Antam misalnya yang berhak mengeluarkan London Based Market, London Bullion Market Association itu tidak ada. Tidak ada. Penyidik tanya ke perdagangan, gimana cara nyarinya? Sampai tahu saya masih kesulitan. Itu emas ya. Dalam bahasa cuci uang, kalau orang naruh dalam bentuk emas atau uang, itu namanya dia menyimpan dalam bentuk modusnya anonymous asset type. Tipe aset yang tidak ada namanya. Tidak ada jejak, tidak ada paper trail. Untuk menyembunyikan asal usulnya. Nah uangnya juga asal usulnya, uang tuh pasti diikat. Di ikatan ada nama bank, ada paraf kasir. Ini disobek, dibuang. Alasan untuk menghitung sekaligus. Saya bilang nggak terganggu ikatan itu. Kalau dihitung nggak terganggu. Tapi ini dibuang dan asal untuk menghitung. Padahal ikatan uang itu dan paraf kasir perlu mengetahui ini dari bank mana, kasir mana yang menghitung dan menerima atau membayar. Nah kalau ditanya apakah ada cuci uang apa enggak, pertama kita kalau mengetahui hasil kejahatan itu yang paling penting dalam pencucian uang ya. Itu hasil kejahatan ada emas, ada uang ratusan miliar tadi ya. Kita tidak bisa menggunakan direct evidence ya. Kita harus pakai indirect untuk penyelidikan dulu. Penyelidikan misalnya begini. Kalau direct evidence kan harus ditanya emas ini yang sekian kilo dari mana? Uang ini dari mana? Itu direct evidence. Atau di Amerika disebut special item. Itu nggak mungkin untuk ini karena begitu banyaknya barang. Jadi harus dipakai yang namanya indirect evidence. Indirect evidence itu dengan menggunakan, kalau dalam orang angkutan bilang net worth analysis ya. Variannya macam-macam ya. Melihat kekayaan bersedia misalnya dengan pendekatan, kalau di Internal Revenue Services Amerika menggunakan pendekatan source and application. Lihat sumber dananya, lihat penggunaannya. Kalau ada jomplang berarti ada sumber yang tidak sah. Melihat metode cash in hand, berapa banyak dia kuasai uang tunai. Ini kan uang tunai banyak sekali. Kemudian yang cara lain juga misalnya dengan melihat lifestyle analysis dari yang bersangkutan. Nah, timbul dugaan bahwa ini ada
aset-aset hasil tindak pidana yang disembunyikan, disamarkan. Bagaimana cara dia menyembunyikan? Pakai anonymous asset type tadi. Lalu apakah ada bukti permulaan sehingga jadi tersangka, penyidikan dan tersangka? Kalau menurut saya cukup. Karena ini kan bukan sendiri. Korupsi besar, greedy corruption. Kalau dia makan sendiri muntah dia. Dia pasti sembunyikan, samarkan. Lain dengan needy corruption karena kebutuhan. Dia makan masuk septic tank semua. Kalau greedy corruption oleh penyelenggara negara pasti ada cuci uang. Karena dia nggak akan habis makan itu sendiri. 74 kilo uang ratusan miliar tidak akan habis. Pasti disembunyikan, disamarkan ya. Itu teori sederhana. Kenapa? Artinya mudah atau sulit bagi penyidik untuk men-tracking, menelusuri dari mana dananya, kemana aliran dananya, dari Ya, perkara tadi, mana? Dengan indirect evidence tadi harus dilakukan ya. Misalnya dengan pendekatan tadi source and obligation. Kemudian dicarilah yang menerbitkan emas itu siapa. Ternyata dokumennya tidak ada. Uang pun harus ditanya dari bank mana. Siapa yang menarik pada waktu itu dan membayarkan. Seharusnya itu ada tanda tangannya. Ada para si kasir di situ ya. Kemudian kalau dilihat bukti permulaan, ini kan kasus tidak sendiri. Dia sama Don Rito dan lain-lain, penyertaan. Don Rito sudah diperiksa. Dia ya nanti tunggu waktunya diperiksa. Dan menurut pasal 123 KUHP, yang namanya alat bukti itu termasuk barang bukti. Emas uang itu menurut pasal 123 KUHP termasuk bisa disita. Pasal 235 bilang barang itu bisa jadi alat bukti. Itu alat bukti yang pertama. Kemudian alat bukti yang lain apa? Ya yang nama penyelenggara negara pasti korupsi loh pidananya. Nggak mungkin penyelenggara negara tuh untuk kasus ini kita pakai dakwaan narkotik atau segala macam tidak masuk akal sehat. Penyelenggara negara lah yang korupsi, ASN lah yang korupsi. Jadi kalau dikaitkan dengan LHKPN dia sendiri yang tidak pernah melaporkan ya aset-aset itu kan upaya menyembunyikan asal harta yang sebenarnya berasal dari tindak pidana. Jadi kalau ditanya apakah ada bukti permulaan ya tadi barang ada dilihat orangnya dan dia tadi mengakui. Saya ingat saya menyaksikan konferensi pers dia hari Jumat sore itu rumah Jampitsus, dia nggak sadar ngomong, dia bilang rumah Jampitsus. Rumah dia ada ketempatan emas dan uang. Uang siapa? Ya tadi saya setuju Pak Sugeng. Teori besiten ikhnar atau bahasa Indonesianya besit berlaku sebagai titel yang sempurna. Siapa yang menguasai barang bergerak, dialah yang dia memiliki, kecuali dibuktikan sebaliknya. Ya jadi punya dia, punya siapa lagi? Kalau bukan punya dia, tadi mengenai permohonan pra peradilan. Seharusnya kalau yang berhak mengajukan itu siapa yang punya sebenarnya itu. Kalau dia nggak ngaku punya, jangan dia ngajukan pra peradilan. Ya ketiga yang beretikat baik yang boleh mengajukan kalau menurut ketentuan KUHP yang baru ini gitu. Jadi kalau ditanya bukti permulaan, apakah harus diperiksa dulu segala macam? Kalau udah terang benderang seperti ini, kalau saya boleh analogi, ada pembunuhan, udah ada mayat terkapar, ada terduga, nggak perlu kita periksa dulu, orang udah mati, ada korban, siapa pelaku? Dialah tersangka, nggak usah diperiksa dulu gitu. Jadi mencari-cari masalah jadinya, sudah jelas terang benderang, tapi kita perlu pakai prosedur yang sangat-sangat trivial, sangat-sangat legalistis seperti itu gitu. Sudah terang ya, baik. Sudah cukup terang kalau menurut saya. Penyelenggara negara pasti kaitannya korupsi, nggak mungkin pidana yang lain. Apalagi dia punya kewenangan yang besar. Kita coba ke Pak Handika. Pak Handika, Anda sudah bergabung bersama kami? Masih, oke baik. Semoga sinyalnya aman ya. Pak Andika, jadi pertanyaannya adalah tadi disampaikan oleh Pak Yunus, ada dugaan aset yang disembunyikan, kemudian ini masalah TPPU, di mana diduga bahwa memang Eva punya, lalu kemudian ada rekan lainnya yang juga terlibat memiliki 74 kg emas bersama dengan setengah triliun uang. Punya siapa? Gini, Pak Yunus itu prejudisnya kan tinggi banget, melebihi dari fakta dan bukti. Ya, satu itu. Kedua, kalau dikaitkan dengan TKP baik yang di Cipete Sentul, di restoran The Clan, kemudian di Money Changer sama di Sentul ya. Kita sampaikan begini, memang betul di The Clan restoran itu terjadi cuci mencuci, itu betul setiap hari ada. Tapi itu cuci mencuci piring kotor, gelas kotor. Tapi nggak ada mencuci uang. Kenapa? Karena nggak ada uang yang kotor, Pak. Uangnya bersih semua. Ngapain dicuci? Boleh saya interupsi sedikit ya? Silakan Pak. Money changer itu, bentar dulu. Money changer bisnisnya ada dua ya. Kan pengamat nih. Bisnis money changer ada dua. Tukar
jual beli uang dan jual beli bank notes. Ini tidak ada transaksi itu. Udah ada ahli dari BI menjelaskan. Money changer hanya buat menampung proceed of crime saja. Itu yang terjadi. Tidak ada transaksi money changer itu, tidak punya stok segala macam. Itu bisa dibuktikan nanti itu. Hanya buat menampung saja. Ini namanya concealment within business structure. Sembunyi di balik korporasi yang dia kendalikan. Ini modus cuci uang juga. Selain beliau punya sekian belas perusahaan untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu. Ya. Itu aja tambah dari saya. Makasih. Iya. Ya, itu kan tuduhan Pak Yunus. Jadi di money changer itu memang ada dua metode transaksi yang pakai KTP sama non KTP. Nah, yang non KTP itu jumlahnya kecil-kecil. Pertanyaannya siapa yang melakukan? Itu banyak anggota, Pak. Banyak anggota dari sebelah. Tapi kami nggak mau buka juga. Itu Anggota sebelah? Kecil-kecil. Anggota apa itu? Nah, Anggota apa? Anggota. Uang. Pak Andika, silakan diluruskan. Anggota siapa? Maksudnya apa? Transaksinya apa? Lah Pak Yunus kan lebih tahu dari saya. Nggak ada yang jelaskan. Anda tadi yang bilang, Anda nyinggung anggota tadi. Ya, anggota apa? Iya, tapi kecil-kecil itu transaksinya. Transaksi apa sih Pak? Transaksi apa? Kecil-kecil transaksi apa aja? Anggota tari menari atau apa? Itu bukan money changer yang sebenarnya bisnisnya. Itu yang saya dengar langsung ya. Itu. Ya, Hanya buat ini menampung gini Pak proceed of Yunus. crime Pak saja. Yunus ya. Coba jangan prejudis dulu lah. Hormati Harus dulu prejudis. fakta-fakta yang diperoleh dalam tahap penyidikan dan proses perkembangan penyidikan ke depan. Hormati dulu. Jangan membangun opini yang berlebihan, Pak. Bapak ini kan seorang akademisi ya. Analis Bu. Tolong hormati dulu fakta yang sedang dicari penyidik. Kita tunggu dulu. Justru Jangan membangun akademisi opini yang itu benar-benar. bicara Oke. teoritis, Jangan Pak bukan Sugeng. Bung. Akademisi kan dia menggunakan ukuran-ukuran teoritis untuk menjelaskan satu fenomena dari fakta ya. Itu justru harus menjadi ini kan untuk publik dan juga Kalau untuk tidak boleh prejudis, Pak, tidak ada penjahat yang Ya, kayak ketangkap. peradilan aja, kayak peradilan media aja. Peradilan belum dibentuk sudah dibuat opini bersalah. Kalau Tapi maju semua di sidang sudah terbebani dengan opini itu. bukan penasihat, Yang fair lah. orang hukum itu harus Mari kita hormati prejudis. proses penyidikan yang sedang dilakukan tim 9. Ayo kita hormati. Ya itu kan presumption of innocence. Ini harus presumption of guilty supaya ketangkap gitu loh. Ya kalau Tuduhannya kayak gini, tuduhannya kan sudah semua- ketahuan kan tuduhannya kan. semua Mengubah penjahat- terang-terangan di depan publik kan. semua penjahat seperti yang Anda bela akan lolos kalau begitu caranya. Jadi Nah, kalau nggak- begitu aku mohon pamit nih, nggak ada ruang untuk kita berdialog kalau begini sudah. Memang sudah tidak langsung perlu di- dialog. langsung di Memang stempel, tidak Baik, perlu silakan. dialog. Coba Pak Hendika, penjelasan Anda. Kami berikan waktu untuk Anda menjelaskan lebih jauh. tukang pembunuh. Apa yang aku mau jelaskan lagi, kalau forum ini sudah sepakat membangun opini prejudis. Oh, itu analisa menyalahkan mereka. klien kami, Anda untuk punya apa? Anda punya ruangnya. Anda punya penjelasan Anda, kami dengarkan. Silakan. Apa yang harus aku jelaskan, Bu? Karena forum Coba ini Anda sudah jelaskan. dikuasai narasumber yang Asal usul uang prejudis itu dari semuanya. siapa? Asal usul Kami akan usul tunggu uang di itu. forum-forum persidangan aja. Apakah nanti di pokok perkara atau di pra peradilan? Jadi soal Kecuali penggeledahan, Tanya saya nih, tanya soal apa nih? Tanya apa nih ke saya? kalau soal penggeledahan bisa berarti. Ya. Soal penggeledahan yang di mana dulu? Penggeledahan kan Anda itu mempertanyakan soal wilayah yurisdiksi yang overlapping kan menurut Anda. Ini, tolong dibedakan. Itu adalah dalil yang diajukan oleh tim lawyernya Pak Febri. Sementara kami dari lawyernya Pak Idon belum mengajukan pra. Ya. Jadi itu pertanyaan lebih tepat diajukan kepada tim lawyernya Pak Febri. Lebih representatif daripada saya. Tapi saya hanya bisa menjelaskan bahwa terkait hasil penggeledahan di Sentul, ya, itu jika dihubungkan dengan persoalan si Pak Tantiang itu nggak nyambung. Kami dapat info BB yang dikatanya diberikan oleh Pak Tantiang itu diproduksi sebelum tahun 2018. Sementara di Sentul itu diproduksinya kapan? Di atas tahun 2020. Nggak nyambung. Kemudian kalau dikaitkan dengan urusan PLN, klien kami Idon itu nggak pernah ada urusan dengan PLN. Nggak ada ngurusi para supplier atau nggak pernah ngurusi masalah hukumnya. Jadi benar-benar nggak ada hubungan dengan itu. Yang ketiga terkait piutang ke anak usaha PT Pertamina, kami juga nggak ada urusan dengan itu. Mau dihubungkan bagaimana?
Oke. Tapi duitnya Menurut nggak Anda, ada. nggak nyambung. oke, menurut Anda nggak nyambung? Silakan, Pak Saud. Jadi gini, saya nggak masuk ke ini ya, nggak masuk ke materinya ya. Tapi maksud saya gini loh, kasus ini menyangkut banyak orang. Gatekeepernya aja lebih dari 7 orang hitungan saya. Oke, yang udah pasti itu mencapai 4 sampai 5. Ya. Dan kasusnya itu banyak sekali, mulai dari dia menjabat tahun 2015, kemudian dilantik Menteri Janpisus 2022 sampai 2026. Ini banyak sekali. Jadi makanya ini harus dipilah-pilah nih. Yang satu bicara PLN, yang satu nanti bicara Batubara. banyak banget. Makanya saya bilang nih, yang 9 orang ini mesti ditambah sampai 20 orang. Jadi dibagi-bagi kasusnya tuh. Karena memang sekarang tumpang tindih. Kalau kita kan gini, Mei, emang bisa di rumah kamu jadi 71 kilo tiba-tiba? Enggak kan? Ya enggak dong. Enggak. Nambah itu 1 on dulu, 3 on. Ini banyak gitu. Jadi ini kita sekarang berbicara sekaligus 1 orang ini. Padahal di tempat ini perbantuannya banyak lagi. Ini kita belum kejar nih satu-satu nih. Yang dilindungi LPSK belum kita tanya lagi tuh Pak. Jadi banyak sekali. Nah kalau kita pun tanyakan kepada beliau tadi yang barusan ini, dia pasti dia bingung. Makanya kan dia bilang, oh itu bukan tugas saya, itu tugasnya yang satu lagi. Jadi memang banyak. Jadi kita dialognya dari pagi sampai sore ini, bagus nih. Iya bener, banyak banget kasusnya. Dicicil Bang. Banyak banget kasusnya. Gelar perkara ini. Iya, banyak banget. Kemarin pun kami laporkan lagi baru ya untuk dikeluarkan sprindik baru. Tuh. Ya. Oke. Tanggal 19 Agustus kemarin kami datang ke Jampitsus untuk meminta Jampitsus menerbitkan sprindik baru. Jampitsus menerbitkan sprindik baru, itu yang Anda minta, nanti dijawab. Pemirsa kami saudara, tetap di Bola Liar.